Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali memulai perkuliahan untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu tentang saldo normal akun. Kemarin kita telah mengulas bahwa kita harus paham dulu ada beberapa akun yang perlu kita tahu dalam untuk melakukan sebuah proses akuntansi, di mana akun dengan kode 1 itu dia merupakan aset, kemudian akun dengan nomor 2 itu adalah liabilitas atau kewajiban atau juga hutang, kemudian di nomor 3 ada ekuitas atau modal, kode 4 ada pendapatan, kode 5 itu adalah beban. Setiap akun ini dia memiliki ketepatan yang pasti, gitu. Ketepatan yang pasti di mana jika dia bertambah dia di debit atau di kredit, gitu kan? Ataupun jika dia berkurang ada yang dicatat di kredit dan ada yang dicatat di debit. Seperti sebelumnya pernah disampaikan bahwa langkah awal untuk sebuah proses akuntansi itu diawali dengan adanya kejadian atau transaksi, di mana kejadian itu dibuktikan dalam sebuah bukti transaksi seperti nota, kwitansi, faktur, yang itu akan dicatat ke dalam sebuah jurnal umum dari transaksi tersebut. Berarti tahap pertama itu adalah pencatatan. Pertanyaannya, bagaimana cara mencatat sebuah transaksi atau kejadian tersebut? Kemarin juga sudah dibahas bahwa ketika ada sebuah kejadian, kita harus bisa memilih atau menamai transaksi tersebut ke dalam sebuah tempat yang dinamakan dengan akun. Yang pertama adalah akun aktiva atau aset. Yang kita tahu aset perusahaan itu ada banyak. Ada uang tunai, peralatan atau perlengkapan, kemudian bangunan, kendaraan. Itu adalah aktiva atau aset perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaannya. Nah, di sini kita kemarin sudah sedikitnya membuat ilustrasi, mencatat sebuah transaksi apakah itu di debit atau kredit. Saya akan ingatkan kembali, misalnya perusahaan beli kendaraan tunai, misalkan perusahaan yang dimiliki Tuan A beli kendaraan tunai dengan nilai 150 juta. Logikanya, ketika perusahaan yang dimiliki Tuan A ini beli kendaraan, berarti perusahaan menambah asetnya. Asetnya bertambah, yaitu kendaraannya. Oke, kita catat dulu seperti ini, kendaraan bertambah. Itu aset perusahaan. Ketika belinya tunai, oke, kendaraannya dapat. Belinya tunai. Nah, dari dampak dari pembelian kendaraan ini, artinya apa? Kayak kita misalkan membeli makanan, kita mengeluarkan uang. Terus kita dapat makanannya. Ini pun sama, ketika membeli kendaraan, uang kita keluar. Berarti kas perusahaan berkurang atau uang tunai perusahaan berkurang. Nah, sekarang tinggal kita memposisikan bagaimana kendaraan itu bertambah, apakah posisinya akan dicatat di debit atau kredit. Oh, kalau kasnya berkurang, posisinya nanti bagaimana? Dicatatnya di sebelah debit atau kredit. Makanya kita kembali lagi, kendaraan dan kas itu kan merupakan aktiva atau aset perusahaan. Aset ya, kendaraan bertambah, asetnya bertambah. Kita catat di sebelah debit, dicatat pada sisi debit. Oke. Kasnya berkurang. Kas juga adalah aktiva atau aset perusahaan. Kasnya berkurang, maka posisinya dia akan dicatat di sebelah kredit.
Oke, sebetulnya boleh aja kita catat langsung ke dalam kolom debit dan kredit. Jadi tidak perlu digunakan catatan kecil seperti ini. Ini untuk memudahkan saja supaya saudara bisa tergambarkan lebih jelas. Kendaraan di debit. Oke, kita catat dulu kendaraan. Posisinya di debit. Ini debit, kredit. Kredit debit itu selalu sebelah kiri, kredit sebelah kanan. Dan pencatatan juga dilakukan selalu diawali dengan mencatat dulu yang di sebelah debit. Kendaraan nambah senilai, kita tulis nominalnya 150 juta. Kasnya berkurang, dicatat di kredit 150 juta. Nah, ini yang dinamakan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum atau general journal. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam ilustrasi. Di sini ada sebuah ilustrasi berupa beberapa transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh Tuan Arnold. Kita akan mencoba mencatat transaksi tersebut ke dalam sebuah jurnal. Di sini sudah tersedia kolom tanggal, nama akun, referensi. Ini tidak usah diisi dulu, tapi nanti akan diisi ketika sudah membuat buku besar. Kemudian ada kolom debit dan ada kolom kredit. Kita akan mencoba mencatat transaksi yang pertama tanggal 2 Maret 2014. Tuan Arnold menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan dengan nilai 150 juta. Ceritanya Tuan Arnold ini dia memberikan uang tunai untuk modal perusahaan. 150 juta itu modal awal. Yang dimiliki perusahaan adalah uang tunai. Oke, sekarang kita mencatatnya kan dari sisi perusahaan. Bukan dari sisi Tuan Arnold, tapi dari sisi perusahaan. Kita sebagai perusahaan nih, si pemilik menyetorkan uang 150 juta. Perusahaan jadi punya uang tunai kan? Kasnya jadi nambah. Kas perusahaan. Nah, sekarang didanainya dari mana? Kas ini yang bertambah dari modal. Modalnya bertambah. Modal perusahaan bertambah berupa uang tunai. Modal bertambah. Kas bertambah, modal bertambah. Kas bertambah dicatat di debit. Modal bertambah dicatat di sisi, kita lihat lagi ya, ini modal. Bertambah di sisi kredit ya. Modal bertambah di sisi kredit. K ya, ini saya tulis D itu debit, K itu kredit. Kas bertambah, oke kita tulis dulu yang kas. Kas bertambah di sisi debit. Sekarang kita lihat nominalnya berapa? 150 juta. 150 juta. 150 juta kita catat. Kemudian sisi kontraknya adalah modal. Modal siapa? Modal Tuan Arnold. 150 juta. Selanjutnya tanggal 4 Maret dipinjam uang dari Bank Muamalah senilai 100 juta. Ceritanya si perusahaan ini pinjam uang ke bank nilainya 100 juta. Ibaratnya misalnya saudara pinjam uang ke teman 50.000. Kalian dapat apa? Dapat uang tunai, uangnya dapat 50.000, tapi kalian juga jadi punya hutang 50.000 ke teman. Nah, ini perlakuannya juga sama. Pinjam uang ke banknya 100 juta, berarti perusahaan jadi punya uang. Kasnya nambah. Tapi di sisi lain, jadi punya hutang. Hutang apa? Hutang ke bank. Hutang bank juga dia nambah. Kas nambah, hutang nambah. Kita lihat sekarang di saldo normal, ketika kasnya bertambah,
saudara bisa membuka saldo normal untuk memposisikan ketika kas bertambah di mana, ketika hutang bertambah di mana. Silakan dibuka. Kas nambah yaitu aktiva di debit, hutang nambah di kredit. Sekarang kita catat ke dalam jurnal. Kas bertambah di sisi debit senilai 100 juta dan hutang bank juga nambah senilai 100. Ini adalah transaksi sederhana gitu ketika ada sebuah transaksi, bagaimana kita mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal. Tanggal 15. Tanggal 15 dibayar sewa. Bulan ini sebesar 8 juta. Ceritanya perusahaan itu bayar sewa. Mungkin sewa gedung, misalnya bayar sewa gedung nilainya 8 juta. Nah, apa sewa ini ketika ada pembayaran sewa? Apakah masuk beban, pendapatan, modal, hutang, atau aktiva? Ketika menyewa sebuah gedung, ada beban, ada pengeluaran yang dilakukan perusahaan, dan itu merupakan beban perusahaan. Bebannya jadi nambah, gitu kan, untuk bayar sewa. Ketika dia membayar sewa, dia mengeluarkan beban, artinya uang perusahaan juga jadi berkurang. Kayak misalnya saudara di rumah atau di kos-kosan membayar listrik gitu kan. Itu kan beban. Beban listrik yang harus saudara bayar. Kalian mengeluarkan uang untuk membayar listrik tersebut. Nah, ini pun sama, membayar sewa sehingga uangnya berkurang. Beban bertambah. Saldo normalnya di mana? Di debit. Kas berkurang, saldo normalnya di mana? Di sisi kredit. Sekarang kita catat bebannya beban apa? Beban sewa. Beban kan banyak namanya. Jadi ketika membayar sewa maka kita masukkan ke dalam akun beban sewa senilai 8 juta. Dan kasnya dikredit 8 juta rupiah. Tanggal 16 Maret. Dibeli bahan habis pakai secara tunai. Beli bahan habis pakai tunai senilai 6 juta. 6 juta ini adalah bahan habis pakai. Bahan habis pakai itu berarti dia penggunaannya kurang dari 1 tahun. Maka digolongkan ke dalam aset lancar. Atau kita masukkan aja bahan habis pakai ini ke dalam akun perlengkapan. Nah, di sini ceritanya beli perlengkapannya itu tunai. Tunai atau cash 6 juta. Bagi perusahaan, ketika beli perlengkapan, dia jadi punya aset, yaitu perlengkapan. Bertambah, karena belinya tunai, maka uangnya berkurang. Asetnya berupa perlengkapan bertambah. Saldo normalnya dicatat di sisi debit. Dan ketika cash berkurang, dia dicatat di kredit. Perlengkapan bertambah senilai 6 juta dan kasnya berkurang juga senilai 6 juta. Tanggal 17 Maret, menerima uang hasil jasa konsultasi senilai 12 juta. Ceritanya perusahaan ini nerima uang dari hasil jasa
konsultasinya. Dia akan melakukan kegiatan usaha. Dan hasil kegiatan usaha itu dia dapat uang, dapat pendapatan 12 juta. Ceritanya dapat pendapatan dari jasa 12 juta. Ketika dia dapat penerimaan, penghasilan, atau pendapatan jasa ini, artinya uang perusahaan jadi nambah. Kasnya nambah, pendapatannya juga nambah. Dari uang yang diterima ini, dia kan pendapatannya nambah. Ketika pendapatannya bertambah, maka kas dia juga akan bertambah. Ini langsung diterima uang tunai, gitu kan? Makanya kasnya yang bertambah. Kas bertambah dicatat di debit, pendapatan bertambah dicatat di sisi kredit ya. Saldo normal pendapatan jika dia bertambah di kredit, jika dia berkurang di debit. Nah, di sini pendapatannya bertambah karena dia mendapatkan pendapatan. Kas bertambah senilai 12 juta dan pendapatan jasa bertambah senilai 12 juta. Tadi ini 16 Maret. Dan 17 Maret. Transaksi selanjutnya adalah tanggal 17. Menerima uang. Sudah ya, tanggal 17. Tanggal 19 dibayar iklan untuk promosi senilai 2 juta. Ceritanya perusahaan ini mau mempromosikan usahanya, dia bayar jasa iklan. Dia bayar. Berarti ada beban di sini. Ada beban bertambah. Bayar iklan. Kalau dia bayar iklan, bayar beban iklan, berarti uangnya juga dia berkurang. Uang berkurang dicatat di kredit, beban bertambah dicatat di debit. Bebannya beban apa? Oke, karena ini untuk bayar iklan, maka kita masukkan ke dalam akun beban iklan. Senilai 2 juta rupiah. Karena bayar iklan, maka uang tunai atau kas perusahaan dia akan berkurang dan dicatat di sisi kredit. Tanggal 21 Maret, Tuan Arnold mengambil uang perusahaan 5 juta. Pemilik ngambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, dia ambil 5 juta. Kalau uang perusahaan diambil sebagian untuk kepentingan pribadi oleh pemilik, artinya uang perusahaan juga akan berkurang. Kas berkurang. Oke, karena ada pengambilan pribadi oleh pemilik. Dicatat di kredit. Nah, apa sih pengambilan pribadi itu? Kita sudah bahas ya. Sebelumnya juga sudah pernah ada adalah PRIP atau PRIF itu akan bertambah PRIF ini juga perlakuannya itu karena ada pengambilan pribadi oleh pemilik, artinya akan mengurangi modal sehingga modal berkurang dicatat di kredit. Maka PRIF ini ketika bertambah dicatat di kredit karena dia sifatnya mengurangi modal. Kita catat tanggal 21 ada PRIF senilai 5 juta, pengambilan uang pribadinya 5 juta sehingga kas perusahaannya akan berkurang 5 juta. Tanggal 25 membayar listrik
PDAM dan telepon senilai 3 juta. Bayar listrik, PDAM dan telepon 3 juta. Nah, kalau perusahaan bayar itu semua, berarti ada uang yang berkurang, kasnya berkurang karena dia bayar beban. Listrik, PDAM, telepon, kita masukkan ke dalam akun beban utilitas. Bebannya bertambah. 25 Maret. Beban bertambah 3 juta, kas berkurang 3 juta. Tanggal 27, membayar biaya administrasi bank 100.000. Oke, dari punya rekening bank, terus dia harus bayar biaya administrasi, kemudian dia catat. Ada beban ya, bebannya nambah, kas juga berkurang. Kas berkurang di kredit, beban bertambah di debit. Misalkan beban administrasi bank atau biaya jasa bank itu boleh ditulis akunnya. Di sini saya menggunakan biaya administrasi. Beban administrasi bank itu senilai 100.000. 100.000. Tanggal 28, bayar gaji pegawai 8 juta. Perusahaan ketika menjalankan usaha pasti dia ada pegawai. Kalau ada pegawai, pegawai itu harus dibayar. Berarti ada beban yang dikeluarkan perusahaan. Bebannya nambah dan kasnya yang berkurang. Di debit, kas berkurang, di kredit. Senilai 8 juta. Beban gaji pegawai, cash berkurang. Jika kita perhatikan, ini balance ya, dari setiap transaksi, sisi kiri dan sisi kanan itu nilainya seimbang. Ketika modal disetor, kasnya nambah 150 juta. Modalnya 150 juta, balance. Tanggal 4 juga balance, tanggal 15 balance. Jadi satu transaksi itu bisa melibatkan 2 akun atau lebih. Dari sini kita bisa lihat kita hanya melibatkan 2 akun saja. Tapi bisa juga nanti melibatkan lebih dari 2 akun. Jadi satu transaksi itu dampaknya adalah ke misalnya 2 akun atau lebih. Jadi ada hubungan sebab akibat. Dikarenakan misalnya ini perusahaan membeli perlengkapan secara tunai, akibatnya kas perusahaan jadi berkurang. Tinggal kita menganalisis bagaimana transaksi itu akan dicatat ke dalam debit atau kredit. Itulah yang dibutuhkan analisis yang dinamakan analisis transaksi. Saya ambil contoh lagi untuk transaksi yang misalnya dia lebih dari 1 akun. Misalnya membeli kendaraan senilai 200 juta. DP-nya adalah
50 juta. Sisanya dibayar kemudian. Kendaraannya 200 juta, DP-nya 50 juta, sisanya dibayar nanti. Dari transaksi ini, hubungan sebab akibatnya bagaimana? Hubungannya, misalnya kendaraannya nambah. Saya jadi punya kendaraan nih, tapi akibatnya saya bayar DP dulu. Uang saya jadi berkurang, oke, kas saya jadi berkurang. Akibatnya apalagi? Kasnya kan kurangnya sebagian, sisanya, oh yang 150 juta itu apa ya, gitu kan. Dibayar kemudian, berarti saya jadi punya hutang akibatnya. Hutang saya jadi nambah. Ketika saya beli kendaraan dengan DP 50 juta, akibatnya kas saya berkurang 50 juta. Saya tulis saja. Hutang saya bertambah 150 juta. Kendaraannya 200 juta. Sekarang kita catat. Kendaraan bertambah, dia dicatat di sisi debit. Karena aset. Nah, kasnya berkurang. Hutangnya bertambah. Kas 50 juta. Hutang misalnya kendaraan itu dipakai untuk usaha. Hutang usaha 150 juta. Balance kan? Di sisi debit 200 juta, di sisi kredit juga jumlahkan 50 tambah 150, 200 juta ini artinya balance. Nah, ini yang dinamakan sisi debit dan sisi kredit itu harus balance. Nah, ini ketika transaksi ini melibatkan 3 akun. Jadi, dikarenakan beli kendaraan secara kredit dengan DP 50 juta, akibatnya kas saya berkurang, hutang saya bertambah. Itu salah satu contoh. Barokah.